Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini, Pak Wahyu akan memberikan pembahasan ya untuk kuis yang sudah kalian kerjakan. Ini ada 10 nomor. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Di sini untuk nomor 1 sampai 10 ada pilihan gandanya. Ini pilihan gandanya kalau di ini filenya Pak Wahyu ini file mentah, jadi tidak ada opsi ABCD-nya ya, karena kan ini masih harus di-copy di Edmodo. Oke, langsung saja anak-anak. Yang nomor 1, jika Ahmad memiliki 12 kelereng dan Naufal memiliki 16 kelereng, maka berapakah perbandingan kelereng Ahmad dan Naufal? Gitu ya. Nah, ini pakai orang di sebelah sini ya, sebelah sini. Jadi untuk nomor 1 itu 12, Ahmad 12 dibanding dengan 16. 12 banding 16 sama-sama ini bisa dibagi 4 ya. 12-nya bagi 4, 16-nya bagi 4. 12 bagi 4 itu 3 banding 16-nya bagi 4 adalah 4. Gitu ya. Sehingga nomor 1 itu 12 banding 16 jika disederhanakan jadi 3 banding 4 ya, yang opsi yang ini. Nah, Edmodo bisa jadi A, bisa jadi B, C atau D karena diacak. Selanjutnya nomor 2. Gimana? Paham ya nomor 1 ya? Jadi untuk perbandingan ini untuk pengambilan nilai pengetahuan. Karena nanti yang keterampilan kalian melakukan kegiatan. Oke, kita lanjut nomor 2. Manakah perbandingan yang senilai dengan 4 banding 5? Ya, kalian cari saja masing-masing ini. Ya, sebelum kalian sederhanakan ya dari masing-masing ini, yang namanya perbandingan gitu ya, perbandingan itu dia satuannya apa? 4 banding 5, 3 banding 4 itu satuannya apa? Tidak ada. Jadi perbandingan itu tidak ada satuannya. Sehingga kalau satuannya ini sebelum kalian mensederhanakan harus disamakan dulu satuannya. Jika ini senti sama senti, oh senti sama senti, sudah sama, berarti sentinya dibuang. Dicoret aja, 12 sama 15. 12 sama 15 sama-sama bisa dibagi 3. Ya, 12 bagi 3 itu 4, 15 bagi 3 itu 5. Oh, berarti ini adalah 4 banding 5. Sudah sama ya. Nah, untuk yang ini gimana? Nah, ini satuannya masih berbeda. Yang 1 kilo, yang 1 gram. Harus kalian samakan. Disamakan jadi kilo semua atau disamakan jadi gram semua. Ya, sehingga kalau satuannya sudah sama baru dicoret. Kalau satuannya belum sama, nggak boleh langsung dicoret. 12 sama 10, sama-sama dibagi 2. Tidak boleh langsung gitu. Jadi satuannya harus disamakan dulu. Itu ya. Begitu juga dengan yang ini, 10 km banding 15 km maupun 4 lusin banding 4 buah. Bapak ini 4 banding 5, ini 4 banding 5. Ya berarti jawabannya yang ini, Pak. Itu belum tentu. Kenapa? Yang 1 lusin, yang 1 buah. 4 lusin, ya. 1 lusin berapa buah? 1 lusin 12 buah. Sehingga kalau 4 lusin itu berarti 4 kali 12. 4 kali 12 itu 48. Ya, 48 buah banding 5 buah. Nah, udah sama-sama buahnya dicoret. Jadi 48 banding 5. Ketemunya bukan 4 banding 5. Nah, justru yang ini adalah salah. Nah, ya, yang betul tadi adalah yang ini. Tapi kita cek juga apakah yang ini ada yang betul juga atau kenapa alasannya salah, kenapa kalian juga perlu tahu. Oke, yang opsi yang ini 12 kilo banding 10 gram, ya 12 kilogram banding 10 gram. Nah, ini disamakan dulu. Kalau dibuat jadi kilogram, ini akan menjadi lebih mudah. Yang kiri tetap, yang kanan ini 10-nya, jadi berarti dia dibagi ya dari gram menjadi kilo itu dibagi berapa? Kilo hekto ya. Jadi kilo hekto deka gram dibagi 1000. 10 dibagi 10 0,0. Sehingga kalau dijadikan ke kilo itu agak susah. Berarti lebih gampang dijadikan ke gram. Gitu ya. Jadi bebas mau kalian ubah jadi kilo boleh, kalian ubah jadi gram boleh. Asalkan itu aja, cari yang paling gampang. Nah, biar gampang kita ubah jadi gram. Ya, kalau jadi kilo ininya memang gampang, tapi ininya susah. Tapi kalau dibuat jadi gram, nah berarti kilonya dikalikan 1000, berarti jadi 12.000. Nah, dibanding gramnya tetap 10 gram. Nah, kalau satuannya sudah sama, boleh nggak usah ditulis satuannya. Ini dicoret nolnya, ini dicoret nolnya, berarti 1200 banding 1.
berbeda dengan 4:5. Nah, berarti yang ini juga salah. Terus berarti yang ini 10 km banding 15 km. Sama-sama bisa dibagi 5 dan sama-sama satuannya adalah kilometer. Satuannya udah sama, berarti satuannya langsung dibuang. 10 banding 15, sama-sama bagi 5 berapa? 10 banding 5 itu 2, 15 banding 5 itu 15 bagi 5 itu 3, 2 banding 3, berbeda 2 banding 4. Berarti yang ini juga salah. Berarti yang betul hanya satu. Yang pertama tadi. Gitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3. Berapa perbandingan yang diperoleh dari panjang mobil mainan 8 cm dengan panjang mobil sesungguhnya 2,4 meter. Nah, ini 8 cm dibanding 2,4 cm. Ingat ya, maaf, 2,4 meter. Nah, satuannya berbeda, 1 cm, 1 meter. Diubah kemana? Diubah ke yang kecil. Ya, jadi cm biarkan tetap cm, 8 cm dibandingkan 2,4 meter. Meter ke cm dikali berapa? Kalian kalau lupa, nah ini ya, waktu SD itu ya masih ingat kan? Nah, buat kayak gini. Kilometer, hektometer, itu ya, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kucing hitam dalam meja apa itu ya, waktu SD itu lah ada yang hafalnya seperti itu. Itu kalau udah besar ya udah langsung aja lah kilometer seperti itu. Nah, meter jadi sentimeter ini ya, jadi dia turun 2, 1, 2, 2 karena ini tidak ada pangkatnya kuadrat atau pangkat 3, ini pangkat 1, berarti setiap satunya ini dikali 10 karena 2 berarti 10, nolnya ada 2. Jadi 100. Jadi ya 2,4 dikalikan 100 jadi 240 cm. Ini sentimeternya udah sama-sama sentimeter. Nah ini dibuang, perhatikan angkanya aja. 8 dibanding 240. Ada enggak? Oh, enggak ada itu Pak. Kalau enggak ada berarti disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 8. 8 dibagi 8 itu 1. 240 dibagi 8 ya, 24 bagi 8 itu 3. Jadi 1 banding 30. Jadi opsinya yang utama ini. Gitu ya. Jadi kalau ini 8 banding 240 tidak ada, sederhanakan ya, karena ini pilihan ganda kalian harus menyesuaikan. Oke, itu ya. Kita lanjut. Nomor 4. Aisyah terbiasa memasak 4 takar beras yang cukup untuk 10 orang di asrama. Ketika 5 orang temannya pulang kampung, berapa takar beras yang harus dimasak Aisyah supaya cukup dan nasi tidak terbuang sia-sia. Nah, ini setiap orang dianggap memakan dengan porsi yang sama. Nah, ini buat kalian untuk mengira-ngira ini ya, ketika kalian diminta untuk masak nasi atau sayur dan sebagainya, itu kalian bisa prediksi dengan ilmu perbandingan ini. Ya, kalau 4 takar itu untuk 10 orang. Nah, ketika 5 orang temannya pulang kampung, kalau 10 orang, 5 orangnya pulang kampung, berarti masih sisa 10. Ya, berarti ada berapa takar? Kan gitu. Nah, ini kalau orangnya berkurang, ya dari 10 orang, kan 5 pergi gitu ya, berarti kan sisa 5. Berarti kan berkurang ya. Kalau yang sini berkurang, yang ini kira-kira atau kalian logika, bukan kira-kira ya, kalian logika, itu dia masaknya lebih dari 4 takar atau kurang dari 4 takar. Nah, ini harus kalian tentukan dulu ini. Jadi kalau orangnya itu berkurang, masaknya otomatis juga berkurang. Nah, kalau sama-sama kurang, ini namanya perbandingan senilai. Jadi orangnya berkurang, masaknya juga berkurang. Itu namanya senilai. Kalau senilai berarti perkaliannya silang. Ya, X dikali 10 itu 10X. 10X sama dengan 4 kali 5 berapa? 20. Itu ya, 4 kali 5, 20. Jadi 20 itu ini. Jadi X kali 10 ini angka 10 ya. Ini X kali 10 itu 10X. 4 kali 5 itu 20. Nah, 10X sama dengan 20. Berarti X-nya berapa? Ya, tinggal sebenarnya dipindah. 20 dibagi 10. X-nya adalah 2. Nah, X-nya 2. Nah,
Mudah ya, jadi dalam penentuan perbandingan, dalam mengerjakan perbandingan, kalian harus menentukan dulu dia senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai disilang. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 5. Nabila ini juga masak lagi nih. Diminta ibu memasak nasi sebanyak 3 takar untuk 6 orang. Jika suatu hari ada 2 saudara yang datang, berapa takar yang harus dimasak Nabila agar cukup dan nasi tidak terbuang sia-sia? Ini masih sama ya, setiap orang dianggap memakan dengan porsi yang sama. Nah, 3 takar untuk 6 orang. Jika suatu hari ada saudara yang datang, berarti ini analoginya saya tulis di sini, 3 takar untuk 6 orang. Ada 2 saudara yang datang, itu yang ditulis totalnya sekarang. Jangan ditulis 2 di sini ya. Ada 3 takar, 6 orang. Nah, kalau datang 2, berarti orangnya jadi 8. Nah, di sini masak berapa? Kita misalkan X lagi misalnya. Nah, ini kita tentukan, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya gimana? Caranya nih, dari 6 orang, ya jadi 8 orang, ini kan bertambah. Ya, tambah. Nah, takarannya, masaknya nasi bertambah atau berkurang ini? Kalau orangnya bertambah, otomatis masaknya nasi juga bertambah. Kalau sama-sama bertambah, berarti dia senilai. Kalau senilai, dia perkaliannya silang. X-nya kalikan 6, 3 kali 6. Jadi ya, X kalikan 6 itu 6X, X sama dengan 3 kali 8 itu berapa? Nah, atau gini, 3 kali 8. Jadi dulu ya boleh. Jadi dicoret. Nah, 6 sama 3, ini masih 2. 2-nya dicoret sama ini. Jadi 4 ya boleh. Atau kalian kalau bingung, 6X sama dengan 3 kali 8. Ya. 3 kali 8 itu berapa? 3 kali 8 itu 24. Ya boleh. Berarti X sama dengan 6-nya 6X mepet ya. Perkalian ya. Dulu aljabar ya. 6-nya dipindah 24 bagi 6 adalah 4. Nah, sehingga masaknya Nabila tadi adalah 4. Kita lanjut di nomor 6. Amel memiliki 3 ekor kucing. Amel memberi pakan 1 karung pada ketiga kucingnya tersebut. Amel memberikan pakan 1 karung pada ketiga kucingnya tersebut. Yang cukup untuk 12 hari. Jika kemudian Amel diberi temannya 1 kucing lagi, nah, jadi awalnya 3 kucing, 1 karung itu cukup untuk 12 hari. Gitu ya. Nah, Amel diberi temannya 1 kucing lagi. Nah, otomatis 1 karung yang tadi kalau 3 kucing itu 12 hari, kalau sekarang bertambah 1, ya jadi berapa kucing punya Amel? Ya, gini ya. Jadi 3 kucing itu 1 karung habis 12 hari. Nah, kalau misalnya bertambah 1 kucingnya jadi 4, ya toh jadi 4 kucing, jadi berapa hari kita misalkan X hari. Nah, gitu. Nah, perhatikan, kucingnya bertambah. Ya toh, bertambah. Nah, sekarang kita logika harinya kira-kira bertambah atau berkurang? Kalau 1 karung, kucingnya 3, cukup 12 hari. Kalau kucingnya 4, 1 karung itu kira-kira lebih dari 12 hari, atau malah sebelum 12 hari sudah habis. Silakan kalian logika. Ya, kalau kucingnya bertambah, 1 karung itu harinya bertambah atau berkurang? Ya, jawabannya adalah berkurang. Ya, kalau 1 karung kucingnya 3 cukup untuk 12 hari. Tapi kalau kucingnya bertambah, ya otomatis pakannya ini akan cepat habis, makanya kurang dari 12 hari. Jadi X-nya ini pasti kurang dari 12 hari. Nah, kalau yang 1 plus 1 min atau berbeda nih ya, kalau tadi kan plus sama plus, min sama min, itu artinya perbandingan senilai. Kalau ini berbeda, itu artinya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, itu caranya gimana? Kalau berbalik nilai, itu cara perkaliannya lurus. Nah, jadi X-nya dikalinya bukan silang. Ya, kalau senilai itu silang, kalau ini dia berbalik nilai, dia lurus. Jadi X-nya sama 4. Jadi 4X sama dengan ini. 3 kali 12. 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 adalah 36. Sehingga X-nya sama dengan 4X. 4 dikali X, perkalian pindah jadi pembagian. Jadi 36 dibagi 4. 36 bagi 4 adalah 9. Nah,
Sekarang kalian bisa membedakan ya, gimana menentukan perbandingan senilai, gimana menentukan perbandingan berbalik nilai. Ya, itu tadi. Jadi kalian melogika dulu. Ya, menentukan senilai atau berbalik nilai di logika dulu. Kalau ini bertambah, sininya tambah apa kurang ya? Oh, nek sininya bertambah, sininya berkurang. Oh, berarti berbalik nilai. Ya, 1 plus 1 kan berbalik kan? Ya, 1 bertambah, 1 bertambah, 1 berkurang, 1 berkurang. Itu namanya senilai. Nah, itulah perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita lanjut di nomor 7. Pemborong dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 24 hari dengan tenaga 8 orang ya. Ini ya, 24 hari itu 8 orang. Jika pemborong tersebut ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam 8 hari lebih cepat, maka tenaganya berapa orang? Berarti X-nya di mana ini? Yang di hari atau di orang? Nah, pertanyaannya nih ya, tenaga yang diperlukan. Berarti X-nya di sini. Nah, ya, itu 8 hari lebih cepat. Harusnya 24 hari. 8 hari lebih cepat, jangan ditulis di sini 8. Ya, dipahami cerita soalnya. Ya, ini kan kehidupan sehari-hari ini. Ya, jadi harus dibayangkan, dipikirkan benar-benar. 8 hari lebih cepat. Kalau 24 hari, dia pengen 8 hari lebih cepat, berarti dikerjakan dalam waktu, ya 24 dikurangi 8. 24 dikurangi 8. 24 hari dikurangi 8 hari, jawabannya berapa? 16 hari. Nah, jadi kalau 16 hari berapa orang? Kalau 24 hari 8 orang, kalau 16 hari itu berapa orang? Nah, sekarang perhatikan. Kalau harinya ini berkurang, nah ini ya, harinya kan berkurang ini dari 24 hari jadi 16 hari. Orangnya dikurangi juga apa malah ditambah pekerjanya? Nah, ya, supaya harinya berkurang, dia lebih cepat. Orangnya yang bekerja dikurangi apa ditambah? Nah, logika dulu ya, ditambah biar lebih cepat selesai. Harinya berkurang, orangnya bertambah. 1 min, 1 plus, 1 kurang, 1 tambah. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu terus cara mengkalikannya. Berarti 16-nya kali X gitu ya. 16-nya kali X sama dengan 24-nya kali 8. Gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini, apa mau 24 dikali 8 dulu hasilnya berapa dibagi 16, boleh seperti itu. Tapi kalau Pak Wahyu, lebih enaknya kita main coret-coret di sini. Ini kan yang kubu kiri itu bisa dicoret dengan kubu kanan. Di ini 16 dicoret sama 8 bisa sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 itu 1, 16 bagi 8 2. Nah, jadi kubu kiri tinggal 2 tok. Kubu kanan masih 12. 2 kali X, berarti X-nya berapa? Ini. 2-nya dicoret sama 24. Nah, 2 bagi 2 yaitu 12. Ini 12. Nah, itu anak-anak ya. Nah, itu kalau untuk yang 1 sampai 7. Sekarang kalian lebih bisa ya membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, nomor 8 mau ganti warna ini supaya kalian bisa membedakan sedikit. Nah, ini ya, nilai M pada 6 banding 7 sama dengan 18 banding, nah ini. Nah, ini yang namanya perbandingan itu dia harusnya sama. Maksudnya nilainya ya, itu ya, dia bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, ini 6, ya, ini 6 jadi 18. Ya, 6 jadi 18 itu kan dikalikan 3. Jadi 6 banding 7 itu sama dengan 18 banding berapa? Nah, berapanya disesuaikan. 6 jadi 18 itu dikali 3, 7-nya juga dikali 3. 7 kali 3 itu 21. Nah, sehingga kalau itu 21, nah ini harus sama. Ini 21, ini maksudnya itu juga 21. Ya, jadi ini maksudnya itu 21. Nah, jadi M plus 3 itu 21. Berarti M ditambah 3 sama dengan 21. Berarti berapa yang ditambah 3 sama dengan 21? Ya plus 3-nya dipindah. Jadi di pengurangan. Jadi 21 kurangi 3. Berapa? Yaitu 18. Gitu ya. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah ininya dulu. Yang warna birunya dulu. Ya, 6 banding 7 sama dengan 18 banding berapa toh? Ini kan sepaket nih dalam kurung.
ini 6 jadi 18 dikali 3, 7-nya juga dikali 3, makanya jadinya 21. Nah, berarti ini itu jawabannya 21. Nah, M tambah 3 sama dengan 21. Berarti M-nya, karena yang ditanyakan nilai M ya. Ya, jangan kok ini 21 kalian langsung jawab 21, jangan, karena yang ditanya hanya M-nya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 9. Nomor 9, jarak antar dua kota pada beta adalah 8. Sedangkan jarak sesungguhnya kota tersebut adalah 2,4. Skala. Nah, masih kan enggak? Waktu SD ini. Nah, ini memang kemarin tidak detail Pak Yud jelaskan. Nah, ini kalian sudah pernah dapat waktu SD. Waktu SD kalian pernah dikasih guru segitiga kayak gini enggak? Mantap, jelek ini. Nah, yang lebih jelek malah. Ya. Nah, yang atas itu siapa? Yang atas itu JP. JP ya, yang bawah itu JS sama S. Nah, karena kita mencari skala, berarti nyarinya ini kan. Nah, berarti S sama dengan JP atas ya. JP per JS. Tuh, dari mana? Dari segitiga ini. Pak, lupa segitiganya. Jangan dihafalkan, dipahami dengan yang atas itu JP, gitu aja. JP di atas. Oke, kita lanjut. Nah, JP-nya berapa? JP-nya itu 8 cm. Oke, kita ganti warna lagi biar kalian lebih mudah. Nah, JP-nya itu 8. Sebentar. JP-nya itu 8 cm. Nah, per JS-nya itu 2,4 km. Kan satuannya berbeda ini. Padahal di skala ini dilihat ini, 1 banding berapa, 1 banding berapa, tidak ada satuannya. Gimana cara menghilangkan satuannya? Ya satuannya disamakan. Ada cm, ada km, berarti yang besar, yang tinggi ini ya, km ini tadi ya, diubah jadi cm. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dikalikan nolnya 5. Ya, yang atas tetap biar cm, bawah ini kalikan nolnya 5. Nolnya 5, ini ada koma. Berarti ini kalau dihilangkan jadi 24 tok, gitu ya. Jadi 24 tok. Ini saya tulis di mana ini? Saya tulis di sini ya. Berarti kan 8 per sini aja 8 per 24. Nah, tadi nolnya turunnya kan 5 tingkat, tapi jadi 24 kan ada koma ini, dibuang 1. Berarti sisa 4 nolnya. Berarti nolnya sisa 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 8 per 24, nolnya 4. Berarti berapa ini? 240.000. Sederhanakan saja. Sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8, 1. 24 bagi 8 adalah 3. Nolnya masih ikut 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jawabannya 1 banding 30.000. Itu ya, tentang skala ya. Ini. Oke, terakhir nomor 10. Nomor 10 di sini aja ya rata-ratanya ya. Ini sengaja biar tidak saya hapus. Atau malah dihapus saja. Dan kalian nanti biar tahu prosesnya gitu ya. Nomor 10, suatu mobil menggunakan bahan bakar yang ada dalam tangki untuk menempuh jarak 429. Susah ini. Dengan jarak 429. 1 liter bahan bakar bila untuk menempuh jarak 11 km. 1 liter bahan bakar bisa ya maksudnya nih ya, maksudnya mohon maaf nih, bisa maksudnya. Bisa untuk menempuh jarak 1 km, 11 km. Dan kapasitas tangki mobil adalah 60 liter. Jarak yang masih dapat ditempuh oleh mobil tersebut tanpa mengisi bahan bakar lagi adalah berapa? Nah, gini, mobil menggunakan bahan bakar menempuh jarak itu saja. 1 tangki mobil kan 60 liter, ya. 1 tangki kan 60 liter. Padahal 1 liter tadi ya berapa? 11 km. Berarti kalau 60 km, 60 liter ya, mobilnya kan full ini. Dalam mobilnya itu kan full kan ya. Berarti kalau 60 liter itu dikalikan 11 berapa? Ya tinggal 11 kali 6. 66 ya. 660 km.
Jadi satu mobil ini 60 liter ini ya, 60 liter ini perhatikan ya. 60 liter ini bisa digunakan untuk menempuh 660 km ya. Jadi tanpa isi bensin lagi langsung full tank ya, bisa 660 km. Nah, padahal mobil itu menempuhnya 429. Ya, ya tinggal di sini 429. Nah, jarak yang masih dapat ke mobil tersebut tanpa mengisi bahan bakar ya tinggal dikurangi ya ini ya. 660 km dikurangi 429. Nah, kalau pengurangan kilometernya nggak bisa dicoret. Berbeda dengan pembagian ini tadi. Nah, bisa dicoret. Tapi kalau pengurangan ya kilometernya ikut. Makanya jawabannya masih ada kilometer. Apa ini? 0 kurangi 9, 1. Berarti sudah dipinjam 1 masih 5 ya. 5 kurangi 2 itu 3. Ini nggak dipinjam 6 kurangi 4 itu 2. Jawabannya 231. Oke, anak-anakku, seperti itulah pembahasan kuis matematika pada bab perbandingan kali ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau dari pembahasan yang tadi ada hal yang kurang berkenan atau mungkin kalian masih belum paham, kalian bisa berkomentar, bisa menanyakan ke Pak Wahyu langsung. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.